Peringatan HUT Nganjuk yang dirayakan dengan visual boyong dari Kecamatan Berbek ke Pendopo Kabupaten Nganjuk menyulut keprihatinan komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk. Komunitas menilai HUT Nganjuk berbeda dengan boyong karena masing-masing peristiwa bersejarah di Nganjuk ini memiliki nilai sejarah dan masa yang berbeda. Bila HUT Nganjuk mengacu pada isi prasasti Anjuk Ladang 10 April 937 Masehi masa Mataram Medang Raja Sindok. Sedangkan peristiwa boyong, perpindahan pemerintahan Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk 6 Juni 1880 era kolonial Belanda. Untuk itu, komunitas mengadakan peringatan tandingan dengan menggelar ritual manusuk sima dipusatkan di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Prosesi manusuk sima diawali dari pintu gapura Candi Lor menuju barat candi diikuti sekitar 25 orang dengan memperagakan sebagai tokoh yang terlibat dalam prosesi penetapan sima. Posisi paling depan seorang makudur, pemimpin upacara manusuk sima, berjalan membawa dupa diikuti Pusindok dan dua istrinya, Diah Kebi dan Diah Mangibil. Menyusul dua orang Mahapatih, Pu Sahasra dan Pu Baliswara, kemudian berturut-turut Kanuruhan Puda, Samgat Pu Anjuk Ladang, di belakangnya para prajurit Medang, kepala desa Tepi Siring dan rakyat Anjuk Ladang. Sampai di depan prasasti, sang makudur mulai memimpin upacara manusuk sima, sedangkan para undangan turut menjadi saksi hingga prosesi usai. Saat sang makudur mulai membaca mantra dengan memecah telur di bawah prasasti, sambil membaca sapata atau sumpah ditujukan kepada siapa saja yang berusaha melanggar sumpah yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapat kutukan dewa dan malapetaka. Wang Buraca, Tan Magan, Tan Makmit Irikang Hakani, Yang Kudur Brahmana, Kasatria, Wesya, Sudra, Hajuan Hulun, Matuha, Rarai, Watwan, Wiku, Grahasta, Pinggai, Bahuta, Ramanayata, Umulah-ulah, Ike, Ima, Sawah Kakatikan, I Anjuk Ladang, Tutukan, I Sima, Inar Panakan, I Samget Anjuk Ladang, I Batara Sang Hyang Prasada, Kabaktian I Sri Jaya Merta, Ing Leha Ham An Babakan. Berdasarkan isi prasasti penetapan sima selalu diakhiri dengan perayaan pesta makan dan minum. Menurut Sukadi, peneliti sejarah Nganjuk, upacara manusuk sima merupakan ruh dari prosesi penetapan sima, di mana sebelumnya dilakukan pemberian hadiah berupa uang emas atau perak dan kain kepada semua yang hadir turut menjadi saksi. Dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk dan didukung oleh beberapa komunitas seperti pemuda bintang dan seniman ya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Memang kami sengaja untuk tidak mengundang mereka karena kondisi pandemi seperti inilah. Kegiatan kami hari ini tadi secara mendadak itu dilakukan yang namanya prosesi manusuk sima. Yang seperti tadi yaitu proses upacara penetapan sima yang pernah terjadi 1084 tahun yang lalu ya di situs ini. Yaitu tepatnya di barat candi itu, yang Candi Lor itu yang disebut dengan manusuk sima. Prosesinya seperti itu. Ini adalah acara inti. Itu sebagaimana tertera di dalam isi prasasti Anjuk Ladang. Jadi di sini sebenarnya saya akan menyatakan sikap kepada Forpimda Nganjuk bahwa HUT Nganjuk itu bukan boyong. Boyong bukan HUT Nganjuk. Karena setting waktunya sangat berbeda rentang jauh, hampir 1000 tahun antara kedua peristiwa itu. Kalau HUT Nganjuk itu tahun
1337 Masehi, tanggalnya 10 April, sebagaimana tertera di dalam isi prasasti, yaitu yang berisi tentang penetapan Sima Anjuk Ladang. Situsnya ya di sini Candi Lor, dengan kegiatan seperti tadi adalah manusuk Sima. Sedangkan kalau Boyong itu setting waktunya 6 Juni 1880 sebagaimana SK dari Belanda. Tempatnya ada di Berbek. Pada saat itu terjadi perpindahan pemerintahan, pusat pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk, belum sebagai Kabupaten Nganjuk, belum. Karena Kabupaten Nganjuk itu terjadi 1 Januari 1929 berdasarkan Statblad Belanda nomor 310 9 Agustus 1928. Ini yang perlu dicatat. Jadi di sini ada 3 peristiwa besar itu. Maka saya minta kepada pemerintah daerah untuk merevisi kegiatan itu biar tidak salah-salah terus. Karena image masyarakat ketika melihat HUT Nganjuk itu seperti boyongan. Bahkan di media sosial juga begitu. Pada saat menaikkan HUT Nganjuk, gambarnya Candi Pari yang ada di Mojokerto dan Roro Kuning. Nah, ini kan tidak nyambung. Padahal ini adalah image yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Padahal ini salah. Makanya visualnya ya harus Candi Lor. Paling tidak ada Candi Lor, ada prasasti Anjuk Ladang, ada kegiatan manusuk Sima seperti tadi. Kalau Boyong, timingnya 6 Juni 1980 itu dilaksanakan setiap tahunnya ya 6 Juni itu, settingnya dari Berbek ke Nganjuk sudah benar. Jadi biar sama-sama begitu loh maksud saya itu. Jadi sejarah Boyong itu juga terangkat karena Berbek mau tidak mau punya sejarah besar juga terhadap perjalanan kesejarahan di Kabupaten Nganjuk. Sindok dan Anjuk Ladang ini juga punya kesejarahan yang luar biasa sebagai penyambung wangsa. Kalau tidak ada peristiwa besar di Nganjuk, wangsa-wangsa selanjutnya ini tidak ada. Tidak ada wangsa Isana, tidak ada Kauripan, tidak ada Kediri, tidak ada Singosari, tidak ada Mojopahit dan seterusnya. Karena di sini dulu. Artinya pemerintah salah menentukan tanggal dalam hal ini? Kalau menentukan tanggal tidak. Itu sebagaimana tahun 1993 pada saat ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk pada waktu itu memang untuk menggali hari jadi Nganjuk. Ada seorang narasumber itu mengatakan kalau mengangkat hari jadi Nganjuk, dasarnya ya penanggalan tertua, prasasti ini sudah betul. Dan menyebutkan lagi kalau mengangkat hari jadi Kabupaten Nganjuk, sumbernya adalah SK Belanda. Itu yang jadi perlu diluruskan. Oh, Pak Kati, berarti selama ini ada salah kaprah dalam peringatan sejarah di Nganjuk ya? Salah kaprahnya hanya visualnya, Mas. Karena visual ini justru menggambarkan. Ibarat saya memakai belangkon ini kan sesuai sejarah kan benar seperti ini. Supaya kita coba kalau kita balik seperti ini. Ini salah kaprah. Ini terjadi sama dengan HUT Nganjuk divisualkan dengan Boyong. Itu salah kaprah. Salah kaprahnya hanya pada visual. Kalau itu dipisah, itu akan menjadi lebih indah. Sama-sama di Nganjuk itu khasanah budayanya lebih bertambah, lebih besar, memperkuat budaya nasional. Selain dilakukan oleh Kota Sejuk, ritual manusuk Sima juga didukung oleh Forum Pemuda Bintang Nganjuk dan beberapa seniman. Seperti halnya dituturkan sejarawan Nganjuk Rudi Handoko, antara HUT Nganjuk dengan Boyong adalah suatu peristiwa sejarah yang berbeda. Karena di antara kedua peristiwa tersebut memiliki rentang masa yang sangat lama. Bila HUT Nganjuk sumbernya adalah prasasti Candi Lor 10 April 1937 Masehi, sedang Boyong sumbernya adalah SK Belanda 6 Juni 1880 berpusat di Berbek. Sehingga setiap HUT Nganjuk seharusnya dipusatkan di Candi Lor, bukan di Berbek. Jadi peristiwa tanggal 10 April itu adalah hari jadi Nganjuk. Ya, jadi hari jadi Nganjuk yang semestinya dipusatkan di Candi Lor karena prasasti yang dipergunakan untuk menetapkan hari jadi Nganjuk adalah prasasti Candi Lor atau prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun
Kalau dikonversikan ke tahun Masehi jatuh di 10 April 937. Nah, kemudian pada pelaksanaannya selama ini bahwa ulang tahun Nganjuk diberi kegiatan boyongan. Boyongan itu sendiri terjadi tahun 1880, tepatnya di tanggal 6 Juni 1880. Ada laporan dari residen Kediri kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang melaporkan kegiatan itu karena memang ada perintah dari pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Berbek dari Berbek ke Nganjuk itu berdasarkan SK pemerintah Hindia Belanda nomor 20 tahun 1875 tertanggal 8 Juli. Jadi ada durasi waktu 5 tahun untuk persiapan boyongan itu. Nah, ini yang dijadikan menjadi penanda bahwa boyongan itu identik dengan ulang tahun Nganjuk. Pada awalnya hanya untuk mencari atau bentuk perayaan. Sebetulnya itu untuk bentuk perayaan ulang tahun Nganjuk itu apa? Pada waktu itu yang dipikirkan, yang diusulkan oleh dinas dan sebagainya itu adalah boyongan ini nampaknya yang menarik perhatian masyarakat. Nah, karena ada prosesi yang bisa diikuti oleh para pejabat, kemudian semua elemen masyarakat, kelompok-kelompok komunitas bisa diajak untuk mengikuti itu dengan boyongan. Tapi hakikatnya sebenarnya adalah kurang tepat atau bisa dikatakan salah gitu ya, karena berbeda. Nah, kalau mau merayakan ulang tahun Nganjuk yang sudah ditetapkan 10 April tahun 937, ya harusnya di tempat ini, di tempat Candi Lor itu diadakan acara, rangkaian acara, apakah itu kegiatan rekonstruksi manusia yang lainnya yang berkaitan dengan Candi Lor. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.